alihi washabbihi ajmain. Oke, nah hari ini insya Allah kita akan memasuki materi kedua setelah tadi selesai untuk materi pertama pada acara Islamic Leadership Training, dan pada kesempatan ini insya Allah kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa jauh-jauh dari Kalbar. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin Ana langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ana Sri Rahayu. Di sini Ana perwakilan demisioner dari pengurus LDK Damu yang tahun lalu. Nah, di sini Ana diamanahkan untuk menjadi moderator pada sesi pemateri yang kedua ini yang berjudul Jati Diri Seorang Dai. Nah, pada harapannya nanti teman-teman di sini yang menjadi peserta pada acara hari ini akan memahami lebih baik lagi mengenai hakikat seorang dai itu seperti apa, yang insya Allah nanti akan disampaikan materi lebih dalamnya bersama pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Nah, mungkin untuk lebih kenalnya lagi, Ana izin untuk membacakan sedikit CV dari pemateri kita siang hari ini. Untuk nama, Muhammad Al-Iqbal, tempat tanggal lahir Sungai Pandan, 30 Juni 1996. Untuk alamat Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Bumi Batara 1, nomor C46. Nah, untuk nomor HP ataupun WA boleh dicatat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada mau sharing atau mau nanya-nanya terkait sesuatu, bisa sama beliau. Kalau misalnya sesuai sama beliau gitu orangnya. Nah, untuk nomor HP beliau bisa dicatat 0821 48745685. Untuk Instagram Muhammad Al-Iqbal 6. Untuk amanah sekarang, ada beberapa amanah yang beliau pegang. Yang pertama, sebagai Kepala Departemen Kebijakan Publik kami PW Kalimantan Barat. Terus yang kedua, Direktur Beasiswa Uang Jajan. Terus yang ketiga, Sekretaris Umum Ikatan Alumni Mandua Pontianak. Terus yang terakhir, Ketua JPRMI Kalbar. Dan untuk riwayat organisasi ini banyak sekali. Untuk yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM Fakultas Hukum di UNTAN, Universitas Tanjung Pura, yang sekarang diamanahkan jadi Puskomnas. Nah, terus untuk amanah selanjutnya yang pernah beliau pegang dulu waktu organisasi, beliau pernah menjadi Presiden Mahasiswa di UNTAN, terus Koordinator Wilayah BEM SI Kaltengbar, terus Ketua Umum Remaja Mujahidin Kalbar, dan riwayat organisasi yang terakhir beliau pernah menjadi Ketua Umum FKMI Al-Mizan Fakultas Hukum di UNTAN. Nah, mungkin itu saja untuk perkenalannya. Mungkin untuk menghemat waktu, langsung saja Ana serahkan kepada Iqbal untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Silakan. Oke. Ada screen yang mau di-share lah. Ada. Iya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini ya, hari Sabtu, kita semua Allah izinkan untuk bisa bertemu ya, walaupun menggunakan media virtual begitu. Ini keberkahan COVID ya. Mungkin kalau tidak COVID, tidak ada pandemi, maka ini tidak akan mungkin suatu bertemu ya. Allah kasihkan kita kemudian sebuah musibah dalam bentuk virus COVID-19. Namun kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin mesti meyakini bahwa di balik musibah pasti ada hikmah ya. Hikmah adalah kita hari ini bisa bertemu dengan mudah dalam media online. Tentu kita berharap bahwa walaupun kita bertemu dengan online begitu, tidak mengurangi ya esensi dan keberkahan akidah kita di siang hari ini. Teman sekalian, kalau saya pribadi itu berhimpun di dunia ya, jadi Ane itu belum pernah ya, tidak pernah menjadi anggota pengurus LDK. Ane cuma pernah menjadi pengurus LDF di waktu mahasiswa semester 3. Ane jadi ketua LDF di Hukum Untan. Nah, setelah itu karena mungkin kurang cocok ya untuk mengelola lembaga dakwah begitu, diamanahkan untuk beramanah di lembaga siasi.
Maka aneh pasca jadi ketua LDF itu langsung kemudian diberikan amanah dalam bentuk lembaga siasi, yaitu di BEM, awalnya di fakultas, kemudian naik lagi ke universitas. Tapi untuk jenjang pengkaderan alhamdulillah ini sudah selesai, jadi ini menyelesaikan itu. Karena kalau di Unpad ini kita ada 4 kali pengkaderan, jadi 4 kali tahapan pengkaderan untuk kader dakwah kampus, jadi 1 sampai 4. 2-nya itu dikelola sama LDF, 2-nya dikelola sama teman di LDK. Alhamdulillah ini udah menuntaskan ya di alur pengkaderan di lembaga dakwah kampus. Insya Allah di siang hari ini Ane diamanahkan sama Mbak Nuli ya untuk menyampaikan ya sharinglah kepada antum sekalian, rekan-rekan di UAS sekalian, teman-teman pengurus LDK yang ada di Kalteng ya. Temanya tentang jadi titik soal dai. Sampai jam berapa nih Ane paparkan materi ini, Mbak? Untuk pemaparan materinya sampai jam, tunggu bentar ya Kak. Sekarang jam berapa nih? 12.56. Sampai jam 2. Oke, 1 jam ya. Ya, Oke, 1 jam. Salam kenal ya untuk antum semua, teman-teman LDK. Ane kira semuanya online, ternyata juga yang hadir offline ya, Ane cuma yang online. Nah, luas sekalian, pertama nih membuka materi ini dengan satu kalimat ya yang kemudian bisa menjadi renungan kita bersama bahwa kita semua ini, semua manusia bahkan sebelum kemudian menjadi apapun, bahkan menjadi pejabat, menjadi mahasiswa, menjadi presiden, menjadi ketua LDK, kita semua adalah seorang dai. Jadi kodratnya manusia yang kemudian hari ini Allah lahirkan kita di dunia ini, maka kita mesti menjadi seorang dai. Teman sekalian, dai itu apa ya? Kan kalau gini ya kan, seorang mukmin itu kan dikatakan muslim ketika kemudian dia seorang individu itu kemudian meyakini bahwa Allah itu esa, Rasulullah itu utusan Allah di dalam hatinya, kemudian mengucapkan dalam bentuk lisan dan mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, maka ketiga hal itu mesti dilakukan oleh seorang individu. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka kita mesti kemudian pertama yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa, Allah itu adalah Tuhan yang kemudian mesti kita sembah. Kemudian kita yakin juga bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang Allah utus untuk kemudian kita semua. Kedua, kita sampaikan secara lisan, syahadat kan. Yang kita ada kemudian, yang ketiga adalah mengamalkan dalam bentuk amal. Jadi tidak boleh kemudian seorang insan itu, seorang mukmin itu hanya sekedar mengucapkan di dalam perkataan tanpa yakin di hatinya, tanpa kemudian punya amal kebaikan. Terus sebaliknya kemudian tidak boleh seorang individu itu, seorang mukmin itu, seorang muslim itu kemudian mengatakan bahwa dia seorang mukmin, seorang muslim, kemudian hatinya yakin tapi tidak punya amal. Maka keimanan seorang individu itu mesti kemudian dibuktikan dalam tiga hal. Pertama, yakin di hati. Kedua, lisannya menyampaikan itu. Ketiga, punya amal kebaikan. Maka itu yang mesti diperhatikan. Nah, dan kita semua sebagai seorang muslim adalah seorang dai. Kemudian Allah utus untuk menyeru, mengajak orang dalam kebaikan. Nah, dakwah kita sama-sama bisa membaca, bisa mendengar beberapa pengertian tentang dakwah. Di dakwah itu adalah dakwatun nas. Di dakwah itu adalah mengajak orang kepada jadi kan dakwatun nas ya. Jadi dakwah itu adalah mengajak manusia ilallah bil hikmah. Jadi mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik sehingga mereka kemudian meninggalkan taghut wa yu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Agar mereka keluar dari gelapannya jahiliyah dan Islam. Itu dakwah. Di dakwah itu ada proses mengajak orang, menghimbau orang, seluruh manusia ya, tidak cuma kemudian kader dakwah, pun begitu dengan mahasiswa yang luar sana, pun begitu dengan mahasiswa yang kemudian non muslim. Jadi kita berdakwah, mengajak orang, mengajak seluruh manusia, seluruh insan yang ada di dunia ini untuk kemudian meninggalkan taghut dan menyembah Allah. Agar mereka kemudian keluar dari kegelapan jahiliyah menuju Islam yang beneran. Itu dakwah. Itu dakwah. Dan dakwah itu kemudian dilakukan dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara kemudian baik-baik.
Tidak boleh kamu dakwah itu dengan marah-marah. Tidak boleh kamu dakwah itu dengan amburadul. Dakwah itu dengan hikmah, dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik. Nah, maka ini penting untuk sama-sama kita perhatikan ya, bahwa tujuan akhir dakwah itu dari Islam. Jadi dakwah itu bukan mengajak orang gabung ke lembaga. Jadi, kita sebagai kader dakwah, seorang dai, maka kita mesti meluruskan kita punya orientasi bahwa dakwah kita adalah kepada Allah, bukan kepada lembaga. Jadi maka seluruh aktivitas kader dakwah itu adalah bagaimana dia mengajak orang secara kelembagaan maupun secara individu ya kepada Allah, bukan kepada lembaga. Jadi lembaga itu cuman wadah, cuman tempat untuk berdakwah. Jadi dan akhirnya kalau kemudian orang-orang atau manusia atau mat'u ya kemudian menyembah Allah, memahami bahwa Islam itu adalah agama yang syumul, agama yang syamil, mutakamil begitu, sempurna dan menyeluruh begitu. Dan kemudian mengetahui bahwa begitu banyak problem di umat ini begitu, dan meyakini bahwa problem ini tidak akan kemudian mampu diselesaikan dengan sendirian, mesti berjamaah, maka insya Allah dia pun akan gabung ke jamaah kita begitu. Makanya di awal orientasi dakwah kita adalah ke Allah. Nah, makanya seluruh aktivitas LDK begitu, LDF begitu, maka dia kemudian mesti di awal-awal daurah, di awal-awal mengenalkan dakwah, mengenalkan Islam kepada matnya tentang Allah, bagaimana Allah itu adalah Tuhan yang esa begitu, bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah begitu, bahwa Islam itu adalah agama yang syumul, agama yang menyeluruh, bahwa Islam itu adalah agama yang sebagai seorang individu kita mesti kemudian tawazun dan sebagainya. Itu mesti kita pahamkan kepada mahasiswa muslim. Dengan begitu, insya Allah kalau kemudian mereka menerima dakwah kita punya harapan bahwa mereka juga bergabung dalam jamaah kita. Jadi jangan sampai hari ini kita berdakwah mengajak orang itu cuman ke lembaga. Nah, kalau ke lembaga dikhawatirkan kemudian dia tidak kemudian memiliki fondasi yang kuat begitu. Ketika kemudian dapat godaan, dapat tantangan dalam proses dakwahnya, akan mudah untuk hilang dari pesanan dakwah. Makanya dakwah itu mesti kemudian diawali dengan Allah. Nah, kalau kita bicara sirah nabawiyah ya, bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu adalah sosok dai yang sangat luar biasa begitu. Kita lihat ya bahwa setahun itu bisa kemudian membina para sosok pendakwah yang sangat mulia ya. Dan bahkan ketika antum mungkin pernah baca banyak surah nabawiyah tentang bagaimana keteguhan, keistiqomahan para sahabat di dalam memegang akidahnya. Misalnya apa? Misalnya siapa ya? Misalnya Mus'ab bin Umair itu ya, seorang sahabat yang kemudian diberikan gelar sebagai duta pertama kan. Ya, Mus'ab bin Umair ini kan adalah satu sahabat yang kemudian di awal-awal sebelum Islam itu masuk ke Mekah begitu, sebelum kemudian beliau dapat hidayah Islam dari Allah kan, maka Mus'ab itu adalah sosok manusia yang kaya raya ya, hidup di lingkungan kemewahan, kemudian menjadi dan berpakaian selalu mewah begitu, selalu menjadi pusat perhatian para penduduk Mekah. Tapi pasca kemudian Rasulullah kemudian oleh Allah menjadi Rasul, kemudian Umair akhirnya masuk Islam ya karena berkah dakwah Rasulullah, kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau. Nah, akhirnya kemudian beliau meninggalkan segala kemewahan dunia. Dan bahkan dalam proses ujian beliau dalam Islam berat sekali ya, bahwa beliau dipaksa gitu oleh orang tuanya, oleh ibunya ya untuk kemudian kembali kepada ajaran atau sesembahan yang dahulu. Tapi karena udah memiliki kekokohan akidah, udah kokoh akidahnya, udah istiqomah imannya, maka walaupun dipaksa oleh orang tuanya dengan adab yang baik, beliau kemudian menolak. Itu contoh bagaimana kemudian proses pembinaan, proses dakwah yang kemudian Rasulullah lakukan. Seperti lagi misalnya sahabat Bilal bin Rabah misalnya, yang aneh rasa antum sudah tahu betul tentang bagaimana kisah beliau begitu ya. Dan ini menjadi simbol bahwa di dalam Islam itu ras kemudian kedudukan duniawi itu tidak menjadi patokan kemudian seorang individu begitu. Seorang berkulit hitam, kemudian seorang budak yang kemudian Allah muliakan begitu karena keimanannya. Bayangkan seorang Bilal bin Rabah
kemudian dijemur di terik matahari, ditimpa batu, kemudian ditarik sama anak-anak kecil begitu ya. Tapi tetap kemudian istiqomah dalam akidah Islam. Ini berkah dari pembinaan yang sangat luar biasa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menanamkan poin akidah kepada para sahabat. Nah, ini yang sama-sama kita perhatikan bahwa orientasi dakwah kita adalah Allah. Gitu. Dan sampai hari ini kita berlelah-lelah mengajak orang untuk berhimpun di lembaga dakwah, tapi kita punya niat yang salah, kita punya orientasi yang salah. Kita bersemangat mengajak orang untuk bergabung ke LDK, tapi pas kali bergabung kita nggak ada usaha untuk pembinaan. Nah ini yang menjadi miris ya. Jadi makanya Anes kadang-kadang sangat sedih ketika melihat adik-adik itu dalam proses LPJN kepengurusan itu cuma fokus di dalam mengawal atau mengevaluasi targetan jumlah rekrutmen. Padahal itu penting adalah bagaimana seorang individu itu ketika bergabung ke jamaah dakwah kita itu dibina gitu. Nah, dibina kehidupannya menjadi saksi Islamiyah, kan menjadi pribadi yang memiliki pemahaman keislaman yang bagus. Nah, jadi sekalian jangan sampai hari ini kita bersemangat di dalam mengelola dakwah kita, tapi kita salah dalam orientasi. Jadi kita cuman berorientasi kepada jumlah, kepada kualitatif ya, tanpa memperhatikan masalah pembinaan dan kualitas seorang kader. Nah, kalau kita bicara tentang Rasulullah, jadi Rasulullah itu kan walaupun di awal-awal peperangan, di awal-awal masa keislaman di Mekah dan Madinah begitu, ya jumlah Islam itu nggak banyak, tapi kenapa kemudian dalam proses peperangan ya, perang Uhud, perang kemudian Khandaq dan sebagainya, perang Tabuk dan sebagainya itu menang. Kenapa? Karena walaupun kita tidak memiliki, Rasulullah tidak memiliki pasukan yang banyak, tapi pasukannya itu penuh, imannya kuat. Akhirnya Allah menolong mereka semua. Makanya kita di hari ini jangan terlalu kemudian fokus pada jumlah. Kita kemudian juga perhatikan masalah kualitas seorang kader. Jadi selain kemudian dia memiliki jumlah banyak pun begitu dengan dia masih kemudian memiliki akidah yang kokoh. Kita misalnya baca Sirah Nabawiyah misalnya, bagaimana kemudian Allah memperhatikan ya, atau Allah memberikan satu hikmah yang baik sekali kepada kita tentang perang Hunain ya. Perang Hunain kan perang yang terjadi pasca Fathul Mekah begitu ya. Jadi 10.000 pasukan sahabat-sahabat Rasulullah dari Madinah begitu pergi menaklukkan atau futuhat ya, membuka jalan dakwah di Mekah, kemudian akhirnya Mekah bisa ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Maka pasca itu kemudian pasca Fathul Mekah terjadi, maka terjadilah peperangan Hunain ya. Yang ini Allah abadikan dalam Quran surah At-Taubah begitu ya. Nah, di dalam perang itu kemudian pasukan Islam itu 12.000 loh. Jadi 10.000-nya itu adalah pasukan dari Madinah, ditambah 2.000 dari pasukan orang berislam di pasca Fathul Mekah. Nah, dan di dalam proses perang Rasulullah itu belum pernah Rasulullah kemudian membawa pasukan sebegitu banyaknya. Nah, makanya kemudian ketika proses perjalanan menuju ke lokasi peperangan itu terucapkan oleh beberapa sahabat mengatakan bahwa kalau kemudian kita ini berjumlah 12.000 maka kita pasti menang melawan musuh Islam. Nah, muncul sifat ujub, muncul sifat sombong di beberapa kalangan sahabat karena ya memang beberapa itu adalah orang-orang yang kemudian bermusuh Islam ya. Nah, makanya kalau kita bersejarah Nabawiyah kan perang Hunain kan perang yang kemudian hampir kalah ya. Jadi terjadi karena kadang-kadang nih kalau kita udah merasa di atas angin, dia punya masa yang banyak, kita merasa kita pasti menang, kadang-kadang kita lalai dengan sebuah pertempuran, dengan sebuah keadaan begitu ya. Makanya di perang Hunain lebih mengetahui orang-orang yang mendapat. Nah, ini tentang metode dakwah. Di dakwah itu tidak boleh sembarangan. Makanya dalam proses dakwah Rasulullah itu berdakwah secara minhaji ya, secara struktur, secara
tersusun. Nah, pun tujuan kita dalam proses mengelola dakwah di kampus maupun di masyarakat itu mesti kemudian tersusun dengan rapi. Jadi kita mesti memperhatikan siapa makhluk kita. Kita mesti kemudian memetakan kira-kira kita ini berdakwahnya ke siapa. Bagaimana sih karakter makhluk kita, bagaimana sih latar belakang makhluk. Jadi dakwah itu nggak boleh asal-asalan, gitu. Dakwah itu mesti terprogram dengan baik. Nah, beda orang, beda cara, beda kawasan, beda peta, atau beda kultur, beda metode. Begitu. Maka dakwah itu mesti berangkat dari diskusi dan pemetaan dan proses pengayaan di belakang. Jadi nggak boleh antum di dalam mengelola dakwah kampus gitu cuman berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu, nggak boleh, karena zaman itu berkembang, keadaan masyarakat itu berubah, maka idealnya program dakwah pun mesti kemudian mengikuti objek dakwah. Nah, jadi dakwah itu nggak boleh kemudian cuman berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu. Maka antum di dalam proses pembuatan program dakwah di kampus itu mesti kemudian melalui sebuah metode ya, metode survei, mungkin metode analisis di lapangan, kira-kira sekarang anak YIN di lokasi antum itu seperti apa sih karakternya, gitu. Seperti apa sih latar belakangnya, begitu. Apa sih yang mereka butuhkan dan sebagainya. Jadi dakwah itu masih kemudian dia terstruktur, dia masih minhaji, dia masih kemudian teratur dengan baik. Tidak boleh kemudian dakwah itu secara sembarangan tanpa melalui proses melihat seperti apa latar belakang dari makhluk kita. Ini di dalam surah At-Taubah, ya, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagiaan mereka adalah menjadi penolong bagi bagian sekalian lainnya. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat. Jadi memang ditakdirkan bahwa sebagian kita begitu ada kemudian sebagai seorang dai begitu. Nah, jadi maka kita bersyukur karena kita ya kemudian di antara begitu banyak mahasiswa muslim di kampus antumlah kemudian yang Allah amanahi, yang Allah amanahkan di pundak antum sebagai kita itu udah jadi amalan untuk kita. Kita sedang kan kalau antum nanti ya di akhir nanti akan paparkan gitu, mengingatkan sih sebenarnya tentang tujuan dakwah kampus. Jadi kita kan di dalam dakwah kampus punya tujuan ya. Nggak mungkin kita berhimpun tapi nggak bertujuan, kan aneh gitu. Jadi antum pun bergabung di LDK itu pasti punya tujuan, pasti punya orientasi begitu. Makanya walaupun kemudian mungkin tujuan akhir dari berdirinya LDK ini belum kita rasakan ketika kita jadi mahasiswa, harapannya kita menjadi orang yang meletakkan batu-batu perjuangan itu. Jadi dakwah itu ada tujuannya. Pertama adalah dakwah tauhid ya. Jadi kita mentauhidkan Allah. Jadi dakwah itu memiliki tujuan ini. Kemudian mengingkari tauhid, kemudian mengajak manusia ya kemudian mengesahkan Allah, tidak menjadikan hal yang lain sebagai sembahannya, kemudian mengingkari tauhid, kemudian menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, jadi kemudian menjadikan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, dan ini tujuan dakwah. Jadi kita berdakwah itu untuk apa? Ini tujuan. Jadi antum nanya, Bang, kira-kira dakwah itu apa sih tujuannya, Bang? Nah, ini tujuan 5 minimal. Nah, karena kita mengajak orang untuk ke Allah ya, menjadikan Allah cuman satu-satunya sembahan, cuman satu-satunya kemudian tempat berharap, meminta, kemudian kita juga mengingkari tauhid, kemudian mengajak orang untuk menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai pedoman hidup, kembali kepada Sunnah dan Quran gitu ya. Ketika ada problem, ketika ada masalah, maka kembali kepada dua pedoman ini. Yang ketiga menjadi Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam dan bagi Allah.
Ya, jadi dakwah itu adalah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Jadi siapa itu mat'u? Mat'u itu adalah seluruh manusia, seluruh manusia. Jadi dakwah itu menyeluruh. Dakwah itu menyeluruh, syumul. Tidak boleh kemudian kita berdakwah cuman kepada sedikit orang. Walaupun nanti dalam metode, dalam materi amal ya, dalam Maratibul Amal kan ada beberapa tingkatan kan. Walaupun nanti dalam proses dakwah pun kita masih ada tingkatan individu, kemudian ke keluarga, masyarakat, sampai kemudian juga sebuah guru peradaban. Di dakwah pun masih kemudian bertahap, tidak boleh kemudian, dan dia masih kemudian berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi di dakwah itu dilaksanakan dengan hikmah. Jadi tidak boleh dakwah itu dengan marah, tidak boleh dakwah itu dengan kemudian perbuatan yang buruk gitu. Jadi dakwah itu mesti dengan hikmah ya, dengan kerja yang baik. Makanya kita sebagai seorang kader da'i itu mesti kemudian memiliki karakter yang baik, mesti memiliki akhlakul karimah. Jadi karena dakwah itu adalah mengajak orang kepada Allah. Jadi dan dakwah itu adalah suatu usaha ya. Jadi goals dari dakwah itu adalah agar manusia mengingkari taghut dan kembali kepada Allah. Nah, ada beberapa karakter ya. Dakwah itu memiliki beberapa karakteristik. Pertama, ar-rabbaniyah. Jadi manhaj atau pedoman hidupnya kita adalah Al-Quran As-Sunnah, pun begitu dengan tujuan dakwah. Jadi dakwah itu adalah mesti kemudian bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mengajak orang kembali kepada Al-Quran As-Sunnah. Kemudian kedua adalah syamiliyah, bahwa dakwah itu mesti komprehensif, mesti menyeluruh. Tidak boleh kemudian setengah-setengah, tidak boleh parsial ya. Dakwah itu mesti komprehensif. Dakwah itu tidak cuman tentang akidah begitu, tapi segala hal kita perbaiki. Tataran kehidupan masyarakat, politik, hukum, gitu, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu mesti kita perbaiki. Jadi dakwah itu bukan cuma tentang perbaikan ibadah, perbaikan akhlak, tapi semua hal mesti kita perbaiki. Yang ketiga adalah bahwa dakwah itu kontemporer ya. Keempat adalah bahwa dakwah itu adalah alamiah. Jadi dakwah itu tadi di awal saya katakan bahwa dakwah itu adalah menyeluruh, maksudnya untuk seluruh manusia. Manusia tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Kalimantan, tidak cuma di Kalteng, tapi sedunia, internasional. Dakwah itu alamiah ya. Yang kelima, ilmiah, kemudian total, jadi berubah total, tidak setengah-setengah, tidak parsial. Jadi dakwah itu adalah mengajak orang untuk berubah secara total ya. Yang awalnya mungkin dia tidak sepakat dengan ranah siasi atau hal sebagainya. Maka harapan dengan kita berdakwah, kita kemudian bisa mengajak orang untuk memaknai Islam adalah agama yang syumul dan sempurna, kemudian juga menyeluruh, baik itu secara makan maupun secara zaman. Jadi dakwah itu adalah Islam adalah agama yang syumul, agama yang sempurna, dimanapun ia berada, Islam akan tetap menjadi agama yang sempurna, dan kapanpun itu, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, Islam tidak akan kemudian berubah. Bisa tetap menjadi agama yang syumul dan mutakamil, agama yang sempurna dan menyeluruh untuk seluruh alam dan seluruh zaman. Islam itu adalah agama yang fitrah untuk manusia. Contoh misalnya kan ada yang mengatakan bahwa Bal atau Bang atau Mas, Islamnya kok kejam ya, misalnya kita ambil misalnya contoh kasus atau kemudian hukuman bagi penzina. Sekarang kan lagi marak-maraknya isu RUU TPKS ya. Saya pun yakin teman-teman di LDK juga mau isu ini kan. Kan dalam Islam itu kan zina itu kan dua ya, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Dan untuk dan bahkan misalnya contoh kan kalau zina terlalu, misalnya contoh kan katakan misalnya pembunuh ya kan, kalau pembunuh kan maka dia kemudian dirajam sampai mati kan. Nah, ada mengatakan bahwa hukuman mati orang Islam itu terlalu kejam. Padahal beberapa penelitian mengatakan bahwa di barat metode pembunuhan atau metode hukuman mati untuk seorang terdakwa itu ada yang menggunakan disuntik dengan racun, ada yang kemudian dikurung atau disimpan di dalam asap yang diisikan racun dan sebagainya. Islam kan enggak, Islam kan clear ya, ada kemudian yang metode lain dengan ditembak dan sebagainya. Islam kan jelas ya, misalnya dipotong leher dan sebagainya.
dari hasil penelitian itu bahwa dibuktikan bahwa proses hukuman mati yang lebih bisa itu adalah proses di mana seseorang itu disuntik atau kemudian disimpan di dalam asap yang beracun atau kemudian ditembak, karena masih ada ruang untuk dia disiksa. Disiksa ya kan ketika disuntik kan nggak langsung meninggal ya. Ada rentang waktu dia disiksa atau tersiksa sembari kemudian ajalnya dicabut. Kalau kemudian sistem hukum mati Islam misalnya katakanlah potong leher misalnya kan, itu kan ketika dipotong langsung meninggal ya, nggak ada proses untuk merasakan sakitnya, proses nggak ada rentang waktu untuk merasakan sakitnya proses ajal jilbul. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang kemudian sempurna dan fitrah untuk seluruh manusia. Jadi Islam itu adalah agama yang fitrah. Jadi idealnya atau harusnya Islam itu adalah agama yang kemudian cocok untuk seluruh manusia. Makanya seluruh problem, seluruh masalah yang ada di dunia ini begitu, masalah perekonomian, masalah sebagainya, insya Allah akan selesai dengan Islam. Makanya kita dituntut ya kan sekarang kan tawarnya tujuan atau goals dari proses kita berhimpun dibina di LDK ini adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang cendekiawan muslim. Jadi makanya tujuan akhir dari kita berhimpun di dakwah kampus adalah bagaimana kita bisa menjadi profesional yang handal di bidang. Misalnya antum yang hukum maka menjadi ahli hukum yang syar'i gitu ya, yang pro Islam. Antum yang kemudian lulusan FKIP gitu bisa menjadi guru yang kemudian punya karakter Islam gitu ya, dan lain sebagainya. Karena kita berdakwah itu untuk seluruh bidang, seluruh alam, enggak cuma di bidang dakwah, enggak cuma di bidang ceramah agama gitu. Karena dakwah itu mesti menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat. Ada beberapa keutamaan dakwah ya. Pertama, dakwah itu adalah perintah Allah. Di dakwah itu bukan perintah ADRT, bukan perintah ketua antum, tapi ini Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berdakwah. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh. Nah, ini beruntung. Jadi kalau kita nih sebagai seorang individu ingin Allah kategorikan sebagai orang yang beruntung nih, maka kita mesti kemudian menjadi seorang dai. Nah, jadi orang beruntung kata Allah itu adalah orang kemudian yang menyuruh orang dalam jadi orang dai, jadi seorang kader dai yang kemudian seluruh aspek kehidupannya itu adalah mengajak orang dalam kebaikan. Tingkah lakunya itu perkataan orang yang melihat. Yang kedua, bahwa dakwah adalah ucapan terbaik. Dan siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang setia. Jadi dakwah itu adalah perkataan yang terbaik. Jadi mengajak orang kembali kepada Allah, begitu ya, mengajak orang untuk kemudian sholat, tilawah dan sebagainya. Nah, kalau aneh pribadi gitu ya, memberikan arahan kepada adik-adik di kampus untuk agar kemudian mereka selalu semangat di dalam proses membina. Saya katakan bahwa sekalian antum di dalam pengawalan atau di dalam proses dakwah antum, di pembinaan antum, di lingkaran kecil antum, bagaimana antum tujuan utamanya adalah jangan terlalu berharap bahwa mereka itu bergabung kepada lembaga antum. Tapi jadikanlah proses atau kemudian ruang diskusi itu atau lingkaran itu sebagai ruang untuk mereka berubah. Minimal bahwa dakwah itu adalah mengajak orang atau memberikan orang arahan atau memberikan adik-adik antum itu petunjuk atau arahan yang mungkin dahulunya ketika di SMA, ketika dia kemudian sekolah di SMA-nya nggak pernah sholat, nggak tahu baca Quran begitu ya, nggak tahu bagaimana kemudian saum dan lain sebagainya. Minimal ketika kemudian dia bisa 6 bulan berada di lingkungan antum itu, dia menjadi pribadi yang
taat dengan Allah. Itu minimal. Nah, gitu ya. Anda bilang gitu ke Raden. Jadi jangan terlalu, dan ini juga pesan ke pengurus, jangan terlalu membebani ke mentor atau ke tutor untuk merekrut ke lembaga antum. Ya minimal dakwahnya adalah mengajak orang untuk kemudian menjadi hanif, menjadi muslim yang hanif. Jadi muslim yang kemudian yang mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah. Saya lagi kalau kemudian seorang individu itu udah paham tentang Islam itu agama yang syumul, dan dalam proses perubahan masyarakat, dalam proses mengawal kejahatan atau melawan kejahatan itu mesti berjamaah, insya Allah dia akan gabung kita. Jadi kalau seorang individu udah paham bahwa Islam itu agama yang syumul dan bahwa tidak akan mungkin kita bisa kemudian melawan keburukan tanpa berjamaah, maka insya Allah akan gabung kita. Maka di awal-awal kita mesti kemudian menjernihkan akidahnya, meluruskan akidahnya, memperbaiki ibadahnya agar menjadi pribadi yang baik. Insya Allah kalau kemudian dia menjadi pribadi yang baik, menjadi insan atau kemudian muslim hanif, ya insya Allah Allah akan kemudian memberikan hidayah untuk kembali kemudian bergabung dalam jamaah kita. Yang ketiga, bahwa dakwah adalah profesi Nabi. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dan yakin maksudnya Allah dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi di awal saya katakan bahwa Rasulullah tuh gini ya. Jadi Rasulullah tuh ujian Rasulullah dalam berdakwah tuh luar biasa ya. Diancam, mau dibunuh, kemudian diperlihatkan bagaimana proses para pengikutnya disiksa, ada yang dibunuh juga, ya, diusir gitu kan. Banyak hal yang terjadi dalam Rasulullah di Mekah dan Madinah. Maka dan ini ujian kan, ini ujian dakwah. Jadi dakwah itu pasti punya ujian, nggak mungkin dakwah dan nggak punya ujian. Tapi Rasulullah sangat luar biasa ya, dan beliau juga kemudian berhasil mentransfer semangat, mentransfer keistiqomahan itu kepada para pengikut. Nah, menjadi banyak sekali kan kita baca sirah Nabawiyah bagaimana keistiqomahan para sahabat Rasulullah dalam proses dakwahnya. Kemudian ini juga bahwa dakwah adalah menghindarkan kita dari azab, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, kata Allah itu sangat sisa. Jadi kalau kemudian di sekumpulan masyarakat, di sekumpulan wilayah itu terdapat orang berbuat zalim begitu, kemudian Allah timpakan azab kepada sebuah wilayah itu, maka Allah tuh nggak cuma akan menimpakan azab itu kepada orang zalim, juga akan menimpa kepada orang mukmin. Makanya orang mukmin itu mesti berdakwah, mengajak orang yang zalim itu untuk tidak kemudian melakukan perbuatan yang zalim. Kan Allah tuh menurunkan azab itu nggak cuma ditimpakan kepada orang yang zalim, tapi seluruh orang yang ada di lingkungan itu akan kena. Misalnya tsunami, gempa kan nggak cuma Allah timpakan ke rumah orang yang berdosa kan, enggak, tapi seluruh orang mungkin di wilayah itu ada juga yang ahli ibadah mungkin, tapi karena kamu enggan berdakwah, enggan ngajak orang untuk berubah jadi baik, akhirnya Allah timpakan azab. Makanya dakwah itu adalah proses untuk menghindar dari azab Allah. Nah, yang berikutnya bahwa dakwah adalah sumber umat ya. Jadi kamu Islam adalah umat terbaik, khairul ummah. Jadi kita adalah umat terbaik kata Allah. Ada tiga indikator. Kalau kita ingin Allah kategorikan sebagai khairul ummah, sebagai umat terbaik, maka kita mesti berdakwah, menyuruh orang kemudian dalam kebaikan, gitu ya, mencegah dalam kemungkaran dan tiga hal ini yang menjadi indikator seorang umat itu dicap sebagai khairul ummah oleh Allah, sebagai umat terbaik. Dan kita kalau kemudian ingin kembali merasakan atau kemudian berada dalam naungan atau keadaan khairul ummah, maka kita kemudian mesti punya semangat yang tinggi untuk mengajak orang dalam kebaikan. Ini juga begitu, bahwa Allah tidak akan kemudian mengubah keadaan sebuah kaum, sebuah keadaan tanpa ya sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita melihat bahwa Islam itu berada dalam lingkungan atau keterbelakangan ya, ketinggalan. Nah, ini tugas kita menyadarkan orang tentang segala hal, biar kemudian Islam itu kembali menjadi rahmat, menjadi kemudian berjaya yang menguasai alam. Hari ini kan segala hal kan dikuasai sama
barat ya, misalnya pengetahuan gitu ya, teknologi gitu. Nah, semua itu orang-orang kafir yang menguasai. Maka ya kita sebagai seorang mukmin juga mesti kemudian berdakwah, mengajak seluruh manusia untuk kemudian semangat di dalam memperdalam pengetahuan. Kan kalau kita baca atau dengar ya nasihat Imam Syafi'i, kan beliau mengatakan bahwa anak muda tuh minimal punya dua rukun, dua karakter ya, dua rukun. Jadi kalau kita ingin dicap sebagai anak muda, kata Imam Syafi'i, itu dua hal. Pertama, bahwa dia memiliki keimanan atau ketakwaan. Kedua adalah memiliki ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan atau kecerdasan seorang individu itu melambangkan ketakwaan. Jadi idealnya makin tinggi pengetahuan seorang individu, makin luas pengetahuannya, makin cerdas seorang individu, maka makin tinggi pula kadar imannya. Karena al-ilmu nurun ya, bahwa ilmu adalah cahaya. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang kemudian memiliki pengetahuan yang luas tapi makin jauh dari Allah, maka dia kemudian sudah melenceng dari kodratnya ilmu pengetahuan. Nah, karena kemudian kita ingin merasakan jannah secara berjamaah begitu, kita ingin kemudian bahwa yang kelak akan berhimpun di surga itu adalah seluruh manusia, bahkan mungkin seluruh anak-anak LDK di antum, maka kita mesti kemudian berdakwah. Karena kita nggak mau, cuman kita kemudian yang Allah tempati di surga. Kita ingin kemudian melihat bahwa nanti kita akan bertetangga, berhimpun lagi di surga. Maka kita mesti kemudian bersemangat dalam berdakwah. Nah, buat sekalian, dakwah itu apa? Dakwah itu kalau kita berikan kesimpulannya, jadi dakwah itu adalah proses transformasi. Jadi ada masyarakat nih, ada individu. Nah, kita sedang berproses, kita sedang proses transformasi dari kemudian masyarakat yang awalnya mungkin jahil, yang awalnya mungkin tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah, menuju masyarakat yang madani. Itu dakwah. Dakwah itu adalah proses transformasi, perubahan. Jadi kayak gini ya, kan pertama Islam itu agama yang khairul ummah. Islam itu agama yang umat terbaik. Kemudian kita adalah umat wahidah, bahwa kita adalah umat yang satu, kemudian dan sebagainya. Nah, maka kita sebagai hari ini sebagai manusia itu mesti kemudian mengembalikan kondisi yang real ini ke kondisi ideal. Kan ideal Islam itu kan satu, nggak pecah belah gitu ya. Kemudian Islam adalah agama yang khairul ummah. Kemudian kita tahu juga bahwa Islamnya adalah sistem terbaik begitu. Hari ini kita lihat di lapangan bahwa ternyata banyak problem, maka dakwah itu adalah proses transformasi, proses merubah jembatan penghubung antara berubahnya masyarakat yang real menuju masyarakat yang ideal. Nah, ini kira-kira jadi mengubah masyarakat yang jahil menuju masyarakat yang madani, itu dakwah. Nah, baik itu secara struktur maupun kultur, baik itu secara individu maupun sosial masyarakat, itu dakwah. Jadi dakwah itu adalah sekali lagi mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang madani. Nah, hari ini kita lihat ya problem-problem di umat ya, kodoi ummah misalnya, bahwa banyak karakter yang menyimpang ya, banyak perilaku, misalnya hari ini sudah disahkan RUU Permendikbud 30 gitu ya, kemudian sedang dibahas proses di DPR RI gitu, RUU TPKS itu kan proses penanaman atau proses ini ya, memasukkan ideologi, memasukkan paham, memasukkan isme-isme yang kemudian menyimpang dari Islam ke dalam negara kita dengan melalui wadah parlemen. Nah, kan ngeri ya kalau kita kaji, kalau kita mendengarkan kajian tentang RUU PKS, tentang Permendikbud itu kan ngeri-ngeri gitu. Bagaimana kemudian orang-orang feminis itu berusaha untuk memasukkan paham-paham atau isme-isme yang menyimpang dari Islam itu ke dalam negara Indonesia. Maka ini mesti kita kawal. Selagi usul fikir yang kemudian perpecahan, hari ini kita sesama Islam beda mazhab, beda pandangan yang buruk, tentang hal yang buruk, pecah belah dan lain sebagainya. Padahal kan salah satu aspek kenapa kemudian dahulu khilafah Islamiyah itu kemudian hancur ya karena dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Kan kalau kita baca sejarah kan bahwa dalam perang salib kan tokoh-tokoh
Kristen itu melihat bahwa Islam ini nggak mungkin bisa dilawan kalau dalam peperangan secara fisik, karena semangat jihadnya sangat-sangat kuat. Dan bahkan kalau kita baca Sirah Nabawiyah ya, tujuan sahabat ikut perang itu bukan untuk menang tapi untuk syahid. Kan luar biasa begitu ya. Jadi tujuan dia ikut perang tuh ingin mendapatkan kematian begitu. Nah, artinya kalau kemudian Islam ini dilawan dengan metode perang secara fisik, nggak bakalan mungkin kalah, karena Islam itu adalah agama yang kemudian memiliki semangat jihad yang besar. Maka kemudian disusupilah Islam dalam secara internal. Musuh Islam belajar Islam seperti apa, kemudian dipecah belah begitu ya, akhirnya kita kemudian dipecah belah, beda pandangan, hal-hal yang buruk kita pecah belah. Nah, ini PR besar bagaimana kita kemudian menyatu Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, kalau kata ini ya, kata Syekh Hasan kan, Syekh Hasan pernah mengatakan bahwa rukun atau kemudian rukun ukhuwah itu rukun atau ukhuwah yang paling rendah, atau Hasan kata beliau adalah di mana seorang al-akh itu, seorang kader itu tidak suuzon, tidak iri, tidak dengki sama al-akh yang lain. Itu adalah rukun ukhuwah yang paling rendah kata beliau. Jadi di antara kita ini muslimnya ataupun kader dakwah, kata beliau rukun ukhuwah yang paling rendah adalah ketika seorang individu itu tidak suuzon dengan kader yang lain. Tidak suuzon, tidak iri, tidak dengki. Yang paling tinggi adalah ihsan, ya. Nah, bayangkan kalau hari ini kita sesama kader itu udah saling curiga, saling suuzon, saling dengki, maka kalau kita menggunakan standar ukhuwah menurut Syekh Hasan, kita minus, karena kata beliau paling minimal itu adalah tidak suuzon, dengki dengan ikhwah. Makanya sesama kader itu mesti mendahulukan sifat husnuzon. Nggak boleh kita kemudian sama kader itu, bahkan secara muslim ya, itu suuzon atau iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, mas kalian, Anda coba masuk ke dakwah kampus, coba masuk ke materi dakwah kampus ya, menghubungkan dengan kata dai. Jadi kalau kita petakan masyarakat kampus itu minimal 4 lapisan. Pertama itu adalah antipati, kedua adalah muslim, ketiga adalah orang yang kemudian pro dengan kita, keempat adalah kader. Nah, dakwah itu adalah dakwah kampus ya, yang menjadi subjek, yang menjadi pelaku adalah kader. Nah, bagaimana kemudian usaha-usaha dakwah kader itu memperkecil angka antipati ini menuju masyarakat muslim, masyarakat kampus yang muslim. Apa itu masyarakat antipati? Adalah masyarakat yang kemudian Islamofobia gitu. Ketika dengar kata Islam langsung negatif pikirannya. Ketika kemudian dapat ajakan kajian ABC, langsung kemudian ini radikal ABC. Nah, ini namanya masyarakat yang antipati. Maka usaha dakwah kita adalah bagaimana kita memperkecil angka ini dan memperbesar angka muslim yang hanif. Itu dakwah kita. Dan akhirnya kemudian kalau kemudian kita berhasil berdakwah memperkecil angka antipati ini, kemudian memperbanyak muslim hanif ya, artinya itu menjadi muslim yang sholat 5 waktu, kemudian tilawah, dan Kamisnya rutin dan sebagainya. Maka insya Allah sekali lagi kalau dia kemudian paham tentang Islam itu seperti apa, maka kemudian minimal dia kemudian masuk ke dalam yang ketiga, itu simpatisan. Jadi kader itu adalah orang kemudian berdakwah, mengajak orang yang aktif itu menuju masyarakat yang muslim, yang hanif. Nah, kan kita mau menuju masyarakat yang madani ya, yang Islami, yang madani. Maka usaha itu mesti kita lakukan. Jadi dakwah itu nggak cuman, kan sekarang kan hampir waktu kita ini hampir habis cuma untuk mengelola kader dakwah. Jadi PSDM itu adalah bidang yang sangat capek ya. Kerjaannya adalah mengelola kader dulu ya. Kader, terus yang dikelola pembinaannya, kemudian masalah pemahaman sakofanya dan sebagainya. Akhirnya kita tuh habis di lingkungan kader enggak? Ya. Hari kita nggak punya waktu untuk
berdakwah kepada masyarakat yang lain. Makanya kader itu mesti kuat. Jadi kader ini mesti kemudian punya kualitas yang kuat, biar dia punya kekuatan untuk mengajak orang menjadi muslim yang baik, akhirnya menjadi kader. Kalau kemudian dalam setahun itu waktu kita habis cuma untuk mengelola kader aja ini. Nah, terus siapa yang kemudian mendakwahi ini? Siapa yang mendakwahi ini? Sebagainya. Nah, makanya kader itu mesti dikuatkan. Nah, apa itu dakwah kampus? Dakwah kampus adalah itu ya, implementasi dari dakwah ilallah dalam lingkup PT atau kampus. Nah, tujuannya adalah membentuk dan mensuplai. Ini kan visi dakwah kampus ya, yaitu membentuk, mensuplai alumni kemudian berakhir Islam. Jadi prosesnya adalah membentuk dan mensuplai. Jadi selama antum kuliah 4 tahun, 5 tahun setelah proses pembentukan jadi muslim. Saksiyah Islamiyah, saksiyah Da'iyah gitu ya, saksiyah sia-sia gitu kan. Bagaimana kita di kampus itu dibentuk menjadi pribadi yang Islam, pribadi yang muslim. Kemudian kita menjadi pribadi yang muslim, kokoh akidahnya, kokoh keislamannya, maka nanti ketika kemudian keluar dari kampus menjadi alumni sarjana, kita kemudian bisa kemudian menjadi atau berdakwah di luar menuju masyarakat yang Islam. Nah, gitu. Jadi kita hari ini kan prosesnya adalah proses pembentukan. Jadi antum kampus ini adalah proses pembentukan. Makanya kita diminta untuk aktif dalam pembinaan pekanan itu. Itu salah satunya adalah fungsinya adalah untuk memperkokoh ini bagian Islam kita. Jadi sekalian, jadi dakwah kampus adalah bertujuan untuk melahirkan para intelektual muda yang profesional yang memiliki ikatan dan kepada Islam. Jadi itu tujuan dakwah kampus. Jadi kita melahirkan para intelektual, para pembelajar, para pemikir, para profesional itu yang kemudian kelak ketika jadi alumni menjadi alumni atau profesional atau intelektual muda yang memiliki ikatan kepada Islam. Ini adalah dakwah kampus. Nah, apa kemudian jadi sasaran dakwah kampus? Pertama adalah jadi kita berdakwah kampus itu punya sasaran, memiliki beberapa 4 ya. Pertama, terbentuknya bi'ah yang kondusif atau terbentuknya situasi ya atau lingkungan yang kondusif bagi kehidupan Islam di kampus. Jadi dakwahan kita di kampus adalah bagaimana dalam proses berdakwah itu kita bisa membentuk sebuah bi'ah, sebuah wilayah atau lingkungan yang kondusif untuk Islam. Kedua, bahwa kita beramanah di kampus itu berfungsi untuk terbentuknya opini bahwa Islam itu agama yang baik. Nah, yang ketiga, terbentuknya kesinambungan antara kader dengan para pendukung dakwah. Kemudian keempat, terbentuknya hubungan timbal balik yang sinergis antara dakwah ammah dengan dakwah pekaderan. Jadi antara dakwah ammah dengan dakwah pekaderan kemudian memiliki hubungan timbal balik. Jadi program-program itu mesti kemudian ada timbal balik antara pekaderan dengan dakwah ammah. Ini adalah sasaran daripada dakwah kampus kita. Minimal itu kita bisa kemudian membentuk bi'ah atau membentuk wilayah atau lingkungan yang kondusif untuk Islam di kampus. Walaupun IAIN kan aneh juga sekarang diamanahkan ya untuk walaupun kuliah di Untan diamanahkan untuk mengelola dakwah kampus di IAIN. Nah, yang aneh amati begitu problem atau tantangan antara dakwah kampus di kampus umum dengan dakwah di kampus Islam itu berbeda ya. Karena apa? Karena kebanyakan kawan-kawan yang kemudian yang kuliah di kampus Islam itu adalah mereka yang sudah memiliki pengetahuan Islam yang memadai. Nah, akhirnya kadang-kadang terjadi nih ya kebosanan dalam lingkungan Islam. Mungkin ketika kemudian SMA, alumni aliyah atau alumni pesantren gitu ya, akhirnya ketika kemudian gabung ke kampus melihat dunia yang enak begitu, akhirnya kemudian banyak kemudian yang enggan untuk gabung ke dalam LDK karena sudah mengenal banyak hal Islam di luar sana. Tapi kalau kemudian di kampus umum atau univ umum ya, itu lebih kepada banyak mahasiswa itu yang haus dengan keislaman.
Makanya agenda-agenda atau jumlah kader, ada nggak tahu di lokasi antum, kalau jumlah kader dibandingnya ya, kalau kita bandingkan antara kampus Untan dengan kampus CIN, itu banyaknya itu di Untan. Karena di sana banyak teman-teman ammah waktu SMA-nya yang kemudian haus tentang Islam, kemudian ada wadahnya yaitu LDK, dan mereka bergabung ke LDK untuk hijrah untuk kembali mengenal Islam. Tapi kalau di IAIN kan memang background atau latar belakangnya adalah kebanyakan dari alia atau dari ponpes ya, pesantren. Akhirnya dia sudah punya pengetahuan Islam yang bagus di saat SMA. Akhirnya ketika kamu digabung ke kampus JIN, nah yang kemudian punya background keberadaan ADK gitu. Jadi keberadaan antum ini sebagai ADK itu mesti kemudian dibentuk dan diberdayakan. Jadi sekarang antara struktur dengan kultur itu mesti kemudian diberdayakan. Maksudnya antara antum yang memiliki amanah struktural atau memiliki amanah atau yang beramanah di sebuah kelembagaan itu mesti kemudian memberdayakan atau menyambungkan program dengan mereka-mereka yang kemudian bertitelkan kader tapi tidak beramanah di struktur antum. Nah, kan sekarang kan kita lihat bahwa beberapa banyak itu program-program itu cuman menyentuh kalangan pengurus-pengurus saja. Nah, maka harusnya ada juga program-program yang kemudian menyentuh teman-teman yang mungkin sudah purna, yang sudah demisioner dari amanah lembaga dakwahnya. Itu mesti kemudian disinambungkan. Kemudian kedua, menyebarluaskan dan mengembangkan pemikiran, perilaku dan adat Islam. Jadi ini dakwah kita. Jadi dakwah itu strateginya kita mesti kemudian menyebarluaskan fikroh kita kepada masyarakat kampus. Itu. Jadi mungkin dia belum punya fikroh atau waktu SMA mungkin memiliki fikroh yang menyimpang dari Islam misalnya, maka kita kemudian mesti menjernihkan pikiran-pikiran mereka dengan fikroh Islam. Yang ketiga, membangun secara tentang pentingnya keunggulan akhlak yang dibarengi dengan pengetahuan. Jadi mesti kemudian punya agenda-agenda yang kemudian mengutamakan akhlak ya, maksudnya mengajak orang untuk kemudian memiliki akhlakul karimah dan pengetahuan yang luas. Ini kemudian juga banyak ya, ini beberapa hal yang bisa dilaksanakan di dalam proses kampus. Jadi kemudian mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kampus, juga ada mesti teman-teman LDK atau lembaga kampus laksanakan begitu ya, kemudian melibatkan seluruh masyarakat kampus dalam agenda kita gitu. Jadi kalau bisa bahkan wajib hukumnya agenda dakwah kampus itu tidak cuma untuk kata dakwah, tapi untuk seluruh orang. Jadi makanya tadi diusahakan antum dalam proses pengelolaan dakwah kampus itu diusahakan bahwa kita memperluas objek dakwah, kita memperluas objek penerima manfaat agenda, tidak cuma untuk kata dakwah saja. Oke, ini percepat ya. Nah, ini beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam dakwah. Pertama, kita mesti paham medan ya. Medan yang kita hadapi itu kita paham dulu seperti apa medannya, seperti apa kondisi medannya, siapa yang mau kita dakwahi, kemudian paham peran kita seperti apa, kemudian pahami prinsip Islam ya, kemudian kita kolaborasi. Jadi dakwah itu tidak lagi kemudian hari ini LDK tidak lagi menganggap dirinya kuat dan menganggap yang lain itu adalah musuh gitu. Nah, kita kemudian mesti berkolaborasi dengan semua gerakan, semua elemen masyarakat kampus. Jadi kita berdakwah tidak bisa sendirian. Kita kemudian mesti menghimpun banyak gerakan yang lain. Ini karena kemudian dakwah ini banyak ujian, banyak tantangan, banyak cobaan. Beberapa hal ya. Yang pertama adalah tantangan hambatan internal, eksternal dan dakwiyah. Apa kemudian yang menjadi hambatan internal? Tidak tawazun atau tidak seimbang. Jadi fokusnya ke dunia ya atau ke akhirat ya. Atau kemudian itu ya. Jadi kita mesti seimbang ya antara dunia dan akhirat, antara pengetahuan dan iman kita mesti imbang, tawazun. Kemudian suka populer, ini penyakit kader ini ya,
suka populer. Jadi niatnya untuk berdakwah itu adalah biar terkenal, itu adalah penyakit terkenal. Kemudian istijal atau tergesa-gesa. Jadi dakwah tidak boleh tergesa-gesa. Dia mesti kemudian sabar dan terstruktur. Kemudian tidak pede. Ini empat hambatan internal. Nah, yang sekalian, kalau kita kan kadang-kadang banyak di antara kader itu yang mengeluhkan, Afwan bang, aneh belum bisa jadi mentor, aneh belum bisa. Kan mentoring itu kan proses dakwah ya. Kan mentoring kan proses dakwah ya, berdakwah dari seorang tutor atau mentor kepada mentee kan. Banyak sekali yang di Untan ya, adik-adik itu yang mengeluhkan, bang, Afwan aneh tidak bisa jadi mentor bang karena aneh belum memiliki pemahaman yang kuat atau yang kokoh tentang keislaman. Aneh bilang bahwa sekarang ini metode dakwah kita tidak lagi seperti dulu. Aneh bilang bahwa kalau dulu mungkin seorang mentor itu dituntut untuk bisa segala hal, bisa semua materi, masalah syahadatain, masalah akidah, masalah ibadah, dia mesti menguasai. Sekarang karena kondisi seperti ini, kondisi kader juga seperti ini, dan banyak kemudian yang metode kita berubah, bahwa kalau antum kemudian merasa tidak memiliki pemahaman yang kemudian syar'i tentang pengetahuan itu, maka sebetulnya diperbolehkan untuk kemudian menggunakan media lain, misalnya YouTube atau kemudian baca buku dan sebagainya. Misalnya kan ini agendanya adalah materi tentang syahadatain. Seorang mentor merasa bahwa dia tidak punya keilmuan yang syar'i bagian itu, akhirnya diperbolehkan kok, misalnya antum buat nobar, antum mintalah rekomendasi YouTube dari SDM atau ke Kak Nuli, misalnya Kak Nuli, Mbak Nuli minta tolong aneh share aneh dong link YouTube tentang ini yang bisa jadi rekomendasi untuk aneh sama kawan baca atau dengar gitu. Setelah itu kemudian antum buat nobar di lokasi antum, nanti didiskusikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak lagi alasan seorang kadbitung kan jadi cara cepat ya. Kemudian eksternal, ini harta, banyak sekali kita kemudian mungkin dalam dakwahnya digoda harta gitu ya. Dan ini pun adalah hal yang juga pernah Rasulullah dapatkan ketika kami berdakwah di Mekah, ya ditawari gitu, iming-iming harta, kemudian jabatan, kemudian kedudukan sama wanita begitu. Ini adalah godaan yang sering kita dapatkan, cinta dunia begitu ya, musuh-musuh dakwah. Terakhir ini hambatan dakwah, futur atau kemudian lemah di dalam amal ibadah, dalam imannya gitu ya. Kemudian infiradi, jadi berpikir individual, jadi gerakan dakwahnya tidak mau kemudian berjamaah dan untuk berhimpun dengan yang lainnya, selalu kemudian menganggap dirinya yang terbaik dan sebagainya. Kemudian ta'assub, fanatisme yang berlebihan ya, yang salah, kemudian dan sebagainya. Apa kira solusinya? Solusinya adalah selalu ya berada dalam putaran dakwah dan tarbiyah begitu. Jadi agar kemudian dakwah kita selalu istiqomah dalam kebaikan, maka kita kemudian mesti selalu berada dalam lingkaran dakwah dan tarbiyah. Dan jangan sekali kita kemudian memiliki niat untuk keluar dari jamaah. Itu dari aneh ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati antum, semoga ada manfaatnya. Silahkan ke ibu moderator dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oke, syukron, jazakallah khairan katsir untuk Muhammad Al-Iqbal. Nah, tepuk diam. Ya murid dong. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada waktu kisaran 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Boleh? Oke, silakan. Ada langsung pertanyaan lah. Mungkin nanti untuk langsung dijawab aja. Sini. Oh, ada kah? Nah, jangan masuk link. Sini. Sini ya. Benar.
Dapat semua nanti deh. Dapat semua. Besok ini. Hari Sabtu, hari apa? Kamis kan ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Ahmad Fikri dari Divisi Syiar dan Keumatan. Ingin bertanya, misalkan begini, kita berhasil mendakwahi seseorang begitu. Kemudian dengan ini kan kita ada perasa pencapaian begitu. Padahal kan kita ini kalau berdakwah itu kan tugasnya cuma menyampaikan gitu. Itu hidayahnya datangnya dari Allah supaya kita ini, hati kita ini tidak merasa bangga atas pencapaian kita itu bagaimana gitu. Menjaga hati agar tidak merasa merasa tinggi gitulah. Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab aja kayaknya untuk pertanyaan dari Fikri tadi. Silakan. Oke, syukur Fikri atas pertanyaannya ya, tentang bagaimana kita mengelola hati ya, biar tidak sombong, biar enggak ujub lah ya dengan hasil dakwah kita. Pertama kita mesti luruskan bahwa kita berdakwah itu untuk Allah begitu. Di dakwah kita, dalam prosesnya kita mesti luruskan bahwa kita berdakwah bukan untuk mencari kemewahan dunia ya, bukan untuk mencari gelar, bukan untuk mencari kemudian hal-hal duniawi. Dan niat itu cuman kita dan Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun nggak tahu hasil apa yang kita niatkan. Maka keikhlasan seorang individu itu adalah urusan dia dengan Allah. Itu pertama. Dan beriring jalannya waktu ya, dalam proses dakwah, mungkin di awal-awal kita berdakwah kita membuat niat yang lurus pada Allah Ta'ala, tapi dalam prosesnya ternyata dakwah kita ataupun kemudian hasilnya ternyata berhasil karena Allah kan, kemudian mungkin terselip ya di hati-hati kita untuk kemudian sombong dan sebagainya. Maka kita selalu berusaha untuk memiliki waktu untuk tazkiyatun nafs. Nah, kita mesti meluangkan waktu untuk tazkiyatun nafs, untuk menjernihkan hati gitu ya. Makanya kan kita disunahkan kan sebelum tidur misalnya mengingat kira-kira hari ini aneh dalam kehidupan dunia ini ada berbuat apa aja sih, kemudian bertobat, kemudian baca surah Al-Mulk dan sebagainya. Itu proses untuk hati kita bersihkan begitu ya. Kemudian juga sesering bertobat, istighfar dan itu ya. Dan kan dan bahkan dalam hadis ya disebutkan bahwa aneh lupa redaksi lengkapnya, bahwa kesombongan itu adalah milik Allah, dan barang siapa kemudian yang mengambil semua itu maka adalah neraka gitu. Maka yang boleh sombong itu adalah Allah. Kita ini adalah manusia yang kemudian yang tidak punya apa-apa gitu, ya maka tidak berhak untuk sombong, tidak berhak untuk kemudian ujub. Nah, sekarang sekali lagi hasil dakwah itu, berubahnya orang itu Allah yang punya kuasa, Allah yang punya wewenang. Ya, makanya proses pembersihan hati itu mesti sama-sama kita perhatikan. Makanya ibadahnya mesti kemudian rutin, tilawahnya dan sebagainya. Begitu ya. Jadi prosesnya adalah kita tazkiyatun nafs, gitu ya, mengingat bahwa Allah itu adalah penguasa, kita ini adalah hamba yang tidak punya apa-apa, yang punya dosa, banyak dosa begitu, dan proses taubat itu mesti kita sering lakukan. Sebelum tidur gitu ya, kita ingat aneh seharian ini ada buat apa sih? Apakah saya lebih banyak menumpuk pahala atau dosa sih? Gitu. Kemudian kita taubat, kemudian wudu, kemudian baca surah Al-Mulk, dan itu mesti dilaksanakan. Gitu ya. Intinya adalah kita selalu berusaha untuk memperbaharui niat. Jadi usaha untuk niat itu selalu diperbarui. Ya, kan ada seorang sahabat kan mengatakan bahwa ketika kemudian dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kayak seorang munafik ya Rasulullah. Rasulullah bilang, kenapa? Katanya, saya kalau kemudian berhimpun di majelis antum, di majelis Rasulullah, maka iman itu merasa full, pokoknya
kok bisa keluar imannya gitu. Tapi ketika kemudian dia kembali ke rumah, bertemu dengan anak-anaknya, bertemu dengan istrinya, istri turun. Maka Rasulullah mengatakan bahwa iman itu tidak pernah stabil, selalu naik dan turun. Makanya usaha kita untuk selalu kemudian memperbaharinya itu mesti kita. Begitu ya Fikri ya, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Kak. Oke, syukron untuk jawabannya tadi Iqbal. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya buka satu aja lagi untuk yang Ahwat, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suaranya kedengaran nggak? Bismillah, izin bertanya. Kan tadi ada membahas tentang transformasi dari yang masyarakat individual atau sosial menjadi masyarakat madani. Dan saya ingin bertanya, Bang, kan biasanya kita bertemu dengan lingkungan sosial yang mungkin dari kecil itu sudah kulturnya itu berbeda, maksudnya tuh ada beberapa yang salah dalam penerapannya gitu. Jadi misalnya di sosial masyarakat kita, maksudnya di lingkungan masyarakat kita seperti itu, dan bagaimana cara kita untuk bisa menghadapinya gitu, karena kan kita ingin ikut situ, kita sudah tahu bahwa itu salah, tapi ketika kita tidak ikut pun kita pun dijudge sebagai orang yang sombong dan lain sebagainya. Mungkin Bisa nggak diulangi tadi ini keluar dari Zoom? ada mendengar apa aja sih? Bisa diulangi nggak pertanyaannya? Oh. Aduh, tapi siapa nih saat ini? Sini jadi sini ya. Lihat muha-muha yang belum muha yang belum. Akan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kedengaran nggak, Bang? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, tadi kan ada membahas tentang transformasi dari masyarakat yang individual dan sosial, multikultural dan struktural kepada masyarakat madani. Nah, saya ingin bertanya di bagian individual dan sosial. Kan masyarakat itu biasanya berbeda-beda. Dan mereka itu memegang kalau kata orang itu nenek moyangnya. Nah, jadi saya ingin bertanya, ketika kita di lingkungan masyarakat yang sosialnya mungkin berbeda, kita tahu bahwa masyarakat itu melakukan hal yang salah, tapi dalam konteks itu kita pun harus mengikuti adat istiadatnya. Nah, kalau kita nggak ngikutin, kata mereka, kita itu terlalu sombong gitu. Tapi kalau kita ngikutin, itu sudah salah dan keluar dari jalur syariat yang Allah tetapkan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi situasi itu, Bang? Supaya kita tidak merasa tinggi dan juga tidak menyinggung mereka. Seperti itu aja, Bang. Terima kasih. Oke, bismillah ya. Pertama tentang ada istiadat ya, kebiasaan masyarakat ya, yang kemudian enggan untuk meninggalkan tradisi begitu nenek moyang begitu kan. Kalau kita baca atau mendengar sebelumnya begitu ya, bahwa salah satu asbab yang menyebabkan kenapa banyak tokoh-tokoh Quraisy itu enggan untuk, walaupun secara hati begitu, banyak kok tokoh-tokoh jahiliyah atau Quraisy itu yang
membenarkan keislaman atau wahyu yang kemudian Rasulullah bawakan. Tapi karena kemudian gengsi dan enggan untuk kemudian meninggalkan sesembahan yang dibawa oleh nenek moyang mereka, maka mereka kemudian memilih untuk tetap di dalam penjahilian. Itu pertama ya. Nah itu poinnya. Yang kedua adalah sekalian, Rasulullah itu kenapa kemudian dakwahnya mudah untuk diterima oleh orang-orang yang berpikir terbuka ya, atau kemudian yang tokoh-tokoh di Mekah itu, karena Rasulullah adalah individu yang sudah memiliki bahasa sosial yang baik. Bahkan Rasulullah sebelum jadi nabi udah jadi al-amin kan. Nah, jadi itu pertama. Jadi kita dalam dakwah kita, maka kita mesti kemudian punya bahasa sosial dulu, bahwa antum sudah dikenal baik atau memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Kalau kita kemudian nggak pernah ke masyarakat, nggak pernah terjun ke masyarakat, kemudian tiba-tiba ngajak untuk berdakwah, ngajak nyembah Allah, maka itu akan menjadi problem. Karena kita siapa kok, antum siapa kok tiba-tiba muncul, kok tiba-tiba ngajak saya untuk kemudian kepada Allah. Maka kita masih kemudian memiliki bahasa sosial dulu. Maka kita pada dakwah itu dituntut untuk memiliki hubungan baik dengan tetangga, dengan warga sekitar. Itu adalah salah satu poin yang menjadi penilaian bagi seorang kader dakwah. Jadi kalau dalam proses evaluasi itu, maka kader dakwah itu mesti kemudian memiliki hubungan yang baik kepada masyarakat. Nah, itu kedua, bahwa dakwah itu enggak tiba-tiba dakwah. Makanya tadi Anda bilang bahwa dalam berdakwah kita mesti kemudian tahu dulu peta masyarakatnya, kira seperti apa masyarakatnya. Yang ketiga, masalah tradisi, masalah adat istiadat. Selagi kemudian adat istiadat itu tidak menyimpang dari Islam, maka diikuti. Tapi kalau kemudian adat itu menyimpang dari Islam, gitu ya, udah syirik, udah kemudian bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita harus tinggalkan. Kita kemudian tidak boleh mengikuti hal itu. Dan dakwah begitu kan dalam sebuah hadis ya mengatakan bahwa kalau kita melihat sebuah kemungkaran begitu, maka cegahlah dengan tangan ya, dengan tangan, kekuasaan. Kalau kemudian nggak mampu, maka dengan lisan, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan nasihat. Kalaupun kemudian tidak mampu, maka dengan hati, hati. Minimal kalau kita nggak punya kemampuan dalam hal tangan, kekuasaan, atau kita nggak punya kekuatan di dalam penyampaian secara lisan, maka minimal hati itu melawan atau hati itu menolak perbuatan. Itu minimal. Jadi kalau seorang kader itu seorang muslim itu ketika kemudian melihat kemungkaran, melihat sebuah kesalahan di matanya, maka dia mesti punya kewajiban untuk berdakwah, minimal menyeru atau mencegah dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati, dengan doa. Itu minimal. Jadi dan sekali lagi sekalian, karena dakwah kita panjang, maka kita mesti punya strategi. Jadi nggak boleh kita kemudian langsung tiba-tiba mengatakan ini kafir, ini salah dan sebagainya. Ini dakwah itu mesti terstruktur, dia mesti kemudian mutawatir ya, atau mesti kemudian berarti ya nggak boleh tiba-tiba kita kemudian masuk nge-judge orang, ini nggak boleh. Nah, begitu ya. Jadi dakwahnya pelan-pelan dan sampaikan dengan baik-baik. Kalau Afwan, mohon maaf Bu, saya tidak bisa ikut agenda ini karena ada pada antum lah menyampaikan atau membuat alasan yang tidak menyinggung ya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Intinya sebuah tradisi, sebuah adat istiadat dari orang-orang dahulu begitu, selagi kemudian tidak menyimpang dari agama Islam, maka diperbolehkan untuk diikuti. Tapi kalau kemudian sudah menyimpang dari hal-hal keislaman ya, maka kita mesti kemudian mengingkarinya, minimal dengan hati kita. Gitu ya. Dan sekali lagi maka diharapkan itu kepada seluruh kader dakwah itu mesti kemudian memiliki bahasa sosial yang baik di masyarakat, dekat dengan masyarakat begitu ya. Ketika ada gotong royong di komplek, di RT, di RW, yang mesti turun gitu ya. Ada panitiaan Ramadan, panitiaan kemerdekaan di komplek atau di gang atau di wilayahnya, mesti jadi panitia dan sebagainya. Biar orang tuh tahu bahwa ini anaknya baik, ini anaknya selalu ikut masyarakat. Kemudian tiba-tiba muncul pulang kampung, tiba-tiba langsung ngajak orang untuk kembali kepada Islam kan. Siapa nih kok tiba-tiba ngajak saya ke
Islam. Ini Islam yang tadi apa yang sesat nih. Ini Wahabi nih, ini ajaran yang sesat. Gitu ya. Jadi dakwah itu pelan-pelan ya, dakwah itu mesti bertahap, nggak boleh kemudian langsung tiba-tiba. Begitu ya, ya. Jadi kalau antum berada di masyarakat yang seperti itu, didakwahi secara pelan-pelan, dipahamkan dengan pelan-pelan, dengan perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyinggung, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau berdakwah, kita mesti baca dulu petanya seperti apa background atau belakang daripada masyarakat yang ada di daerah kita. Begitu ya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan antum untuk seperti apa kata-katanya ya, antum yang mikirkan, antum kemudian yang tahu seperti apa karakter dari masyarakat antum. Oke, syukron untuk Iqbal sudah menjawab pertanyaan 2 tadi dari adik-adik pengurus di LDK Damu. Gimana? Apa lagi yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada? Yuk, kakak hitung sampai 5. Kalau 5 sampai nggak ada yang bertanya, kita sudah. Harus 3. Ayo harus 3. Luaskan dulu. Baik. Baik. Biro Kesekretariatan. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah tadi dijelaskan bahwa salah satu metode dalam berdakwah adalah Rabbaniyah. Nah, di mana di dalam hal tersebut ada manhaj dan segala macam. Banyak pengalaman yang di zaman ini kita temui bahwa kita sama-sama Islam, kita sama-sama satu perahu yaitu Islam, tetapi di dalamnya banyak manhaj yang mungkin berbeda, dan dalam dakwah pun juga banyak golongan-golongan yang berbeda. Nah, hal tersebut kadang membuat yang di dalam golongan ini, yang dalam satu perahu ini jadi kayak berbeda arah, yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri. Nah, padahal tujuannya tetap sama kayak gitu. Nah, bagaimana Ustadz? Bagaimana cara kita menyikapinya? Kayak gimana saat kita tuh sama-sama Islam, tapi karena perbedaan hal tersebut, mungkin karena beda kubu dan segala macam, tapi sama-sama tujuannya Islam kayak gitu. Tapi malah kita saling menjatuhkan, saling rebut kader dan segala macam kayak gitu. Bagaimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut? Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hal-hal tersebut jika terjadi gitu. Nah, dan saat ini emang banyak terjadi. Terima kasih. Oke, Skron ya. Anda jangan panggil Ustadz ya, terlalu ini ya. Panggil aja nama atau bas, kan Ustadz terlalu berat ya. Jadi gini, kalau ada pecahan atau pecahan ayat atau banyak manhaj, banyak golongan begitu ya, yang kemudian hari ini timbul di masyarakat Islam, ya itu memang udah Rasulullah sampaikan dahulu begitu, bahwa kelak akan terpecah belah menjadi beberapa golongan kan, yang satu kemudian yang masuk surga kan. Nah, intinya adalah bahwa kita ini adalah umat Islam yang memiliki 2 manhaj, yaitu 2 pedoman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, makanya kita adalah Ahlus-Sunnah wal Jamaah ya. Jadi kita adalah Ahlus-Sunnah wal Jamaah dan kemudian mengikuti Rasulullah, mengikuti risalah Rasulullah, kemudian berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan secara berjamaah di dalam menaungi kehidupan di dunia ini. Nah, selagi kemudian perpecahan itu atau perbedaan itu untuk hal-hal yang kemudian sifatnya cabang, ya nggak apa-apa begitu. Kan masing-masing orang punya pendapat yang salah buruk. Kemudian selagi kemudian itu bukan hal yang pokok, ya nggak apa-apa. Yang kedua, sekalian, ini yang tadi ada bilang di awal bahwa kita ini kan dalam Al-Quran ya, kita dikatakan oleh Allah sebagai umatan wahidan, umat yang satu. Nah, tapi hari ini kenapa kemudian kita itu dipecah belah, itu adalah bagian daripada cara orang agar Islam itu tidak kemudian maju. Jadi kalau Islam itu bersatu, ukhuwahnya kuat,
antara umat Islam berbeda pandangan tentang furu, nggak pecah belah, maka Islam itu bakal menjadi agama yang besar, akan menguasai dunia begitu, akan menguasai. Tapi hari ini orang atau musuh Islam itu sengaja memecah belah Islam agar Islam tidak kemudian bisa memikirkan hal yang lain, fokus cuman mengurusi konflik internal saja. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk memperdalam pengetahuan, kemudian memperkokoh yang lainnya, memperkuat sebagai itu ya, misalnya hal-hal peperangan dan sebagainya. Karena kita fokusnya adalah masalah internal saja. Nah, makanya sekali lagi beda itu biasa ya, dan itu udah jadi hal yang pasti. Jadi kita jangan anti dengan perbedaan. Jadi ambil poin persamaan. Kalau antum dalam kampus sih ada banyak manhaj, ada banyak harokah, ada banyak gerakan yang kemudian muncul di kampus. Ya jangan sampai kita gara-gara beda pandangan hal-hal yang buruk gitu ya, beda pandangan hal-hal yang buruk dan kemudian itu kita menjadi pecah belah. Nggak boleh gitu ya. Intinya adalah selama dia kemudian melakukan aktivitas ibadah tidak melenceng dari sunnah Al-Quran, maka kita tidak punya hak untuk mengecap dia salah atau betul. Jadi indikator betul salahnya orang itu adalah Al-Quran Sunnah begitu. Jadi kita nggak boleh anggap saya yang paling betul nih karena saya adalah menggunakan manhaj ini. Ini kubu Beni sesat dan menyesatkan bid'ah karena dia tidak menggunakan metode ini sebagai. Luas sekalian, sesungguhnya pilihan. Jadi gini ya, dalam dakwah itu kan makanya antum mesti yakin bahwa ketika antum gabung ke selanjutnya ya, ini agak susah. Ketika antum kemudian bergabung ke wadah ini, bergabung ke lembaga LDK ini, maka antum mesti yakin bahwa inilah metode terbaik dari dalam memperjuangkan Islam. Kan manhaj itu kan, atau harokah itu kan adalah strategi ya, wadah untuk memperjuangkan Islam. Jadi dalam proses memperjuangkan Islam itu adalah proses kemudian menggapai khilafah Islamiyah begitu ya, atau mengubah keadaan masyarakat yang madani itu. Kita butuh yang namanya strategi, kita butuh yang namanya kelompok, kita butuh yang namanya jamaah begitu. Makanya antum mesti yakin bahwa antum memilih lembaga ini adalah lembaga yang memiliki metode dakwah yang kemudian tepat menurut antum dalam proses untuk menggapai tujuan Islam gitu ya. Dengan catatan bahwa kita tidak boleh kemudian mentakfir harokah lain, atau kemudian menganggap bahwa harokah lain itu adalah harokah yang sesat, atau kemudian menganggap bahwa gerakan itu adalah gerakan yang kemudian sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Nggak boleh begitu. Nah, antum boleh yakin dengan pilihan antum, tapi antum nggak boleh kemudian mentakfirkan, kemudian nggak boleh kemudian menganggap bahwa itu sesat, misalkan nggak boleh. Jadi hargai pilihan gerakan. Jadi hargai pilihan metode dakwah ya. Kan ini masalah metode dakwah ya, metode dakwah kan banyak ya. Jadi hargailah metode dakwah kita. Jadi antum mungkin hari ini menggunakan metode dakwah di jamaah LDK ini gitu ya. Mungkin ada yang ikhwah kita yang lain memilih metode dakwah misalnya di ABC lah gitu ya. Ada yang sebutkan nama wajihannya atau nama harokahnya. Nah, tapi saling hargai, saling memahami lah ya, tidak kemudian menjadi kita untuk pecah belah. Begitu ya. Jadi semoga bisa dipahami lah ya. Ini kalau mau lebih dalam nanti bisa diskusi atau nanti bisa japri ke Mbak Nuri lah untuk memperdalam lah masalah ini gitu. Jadi karena kalau forum terbuka agak begitu ya, paham lah ya, intinya ini seperti itu. Intinya beda itu biasa, jangan sampai karena beda manhaj, beda harokah, beda pilihan atau metode dakwah, nah kita saling takfir, kita saling menganggap kita terbaik, yang salah kita menganggap kita lurus, dia sesat, nggak boleh gitu. Nah, karena yang tahu siapa yang betul itu Allah ya, yang tahu wajihah atau jamaah mana yang betul itu Allah yang tahu. Tapi kita sebagai kader mesti yakin bahwa saya adalah bergabung ke wadah yang baik. Karena kalau misalnya mungkin untuk pernah berkajian atau ikut materi tentang akhlakul baiyah gitu ya, bahwa poin pertama itu adalah bagian kepahaman.
Maka kalau kita ingin timbul rasa ikhlas, rasa aman, rasa jihad, sampai kemudian siqoh, itu mesti kemudian memiliki kepahaman dulu. Antum paham Islam itu seperti apa? Antum paham kemudian Islam itu apa tujuannya? Antum paham bagaimana metode penggapaian wujud itu? Maka insya Allah antum bakalan siqoh dengan metode dakwah yang antum hari ini geluti. Gitu ya, intinya itu. Intinya kalau antum mau lebih tahu apakah betul gak sih saya ini memiliki diri yang betul, maka antum pelajari di bagian materi akhlakul bai'ah, terutama di bagian al-fahm begitu ya. Antum memahami Islam seperti apa, memahami model jamaah LDK seperti apa begitu. Maka insya Allah ketika antum paham dengan segala hal, dengan jamaah kita, dengan keislaman yang syumul, maka antum akan timbul rasa ikhlas dalam beramal, akan kemudian timbul amal nanti ada beberapa tingkatan gitu ya, akan kemudian keseriusan dalam berdakwah, kemudian jihad, kemudian to'ah, sampai kemudian akhir ke ukhuwah dan sampai kemudian poin ke as-siqoh gitu ya. Intinya begitulah untuk jawaban untuk sekolah jazakumullah. Oke, gimana Ukti Mega? Ada tanggapan? Oke, alhamdulillah ada tanggapan. Sudah paham katanya, Kak. Mungkin mungkin kayaknya paham sudah ya paham, alhamdulillah. Paham lah Mega. Oke, kita semangati lagi dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, mungkin cukup saja untuk sharing kita pada hari ini, dan pemaparan materi tadi sudah sangat luar biasa. Semoga nanti ada penambahan semangat kepada teman-teman pengurus LDK Damu dalam menjalankan amanahnya ke depan. Gitu. Amin ya Allah. Nah, mungkin langsung saja kita ucapkan jazakallah khairan katsir untuk Iqbal sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga di waktu yang lain kita dapat belajar kembali, kalau bisa nanti secara offline, amin, supaya lebih dapat. Dan kita langsung tutup aja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, akhiri mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.